Al-Kisai mempunyai nama lengkap Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Utsman. Utsman adalah putra dari Bahman bin Fairuz, mantan budak Bani Asad. Beliau adalah penduduk asli kota Kufah, namun hijrah dan menetap di Baghdad. Dan Al-Kisai adalah julukan yang beliau peroleh setelah berihram, menggunakan kain yang tidak lazim dipakai saat ihram. Kain itu dalam bahasa Arab disebut kisa. Maka mulai saat itu beliau dijuluki dengan sebutan Al-Kisai, dan beliau lebih dikenal dengan julukannya daripada nama asli beliau. Beliau wafat dalam sebuah perjalanan bersama rombongan Khalifah Harun ar-Rasyid menuju Khurasan, tepatnya di sebuah desa bernama Ranbawai, dan beliau dimakamkan di sana. Dan beliau juga wafat di tempat dan hari yang sama dengan seorang ulama besar, sekaligus murid senior Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Pada hari ini kita telah memakamkan tokoh nahwu dan fikih bersamaan." Al-Kisai wafat pada tahun 189 Hijriah dalam usia 70 tahun. Semoga Allah merahmatinya dan semua ulama Islam. Perjalanan intelektual Imam Al-Kisai ini berawal dari belajar Al-Quran dan ilmu dasar-dasar ilmu keislaman lainnya kepada beberapa guru di kampung halamannya, yaitu Kufah. Kemudian dilanjutkan belajar secara serius dan mendalam kepada beberapa ulama, salah satunya adalah yang pertama Imam Hamzah bin Habib al-Jayyad. Imam Hamzah ini ia menghatamkan Al-Quran 4 kali dan menjadi rujukan dalam qiraatnya. Suatu ketika Imam Al-Kisai ditanyakan siapa yang menjadi rujukan qiraatnya. Ia pun menjawab penuh antusias, yaitu Imam Hamzah. Yang kedua Imam Muhammad bin Abi Laisa. Ia belajar kepada Isa bin Abdurrahman dan Abdurrahman bin Abi Laila dari Ali bin Abi Thalib dari Muhammad SAW. Imam Isa bin Umar Al-Hamdani kepada Imam Asim, Talhah bin Musrib Al-Mashi, Imam Abu Bakar bin Ayyasi, Suwaibah, dan perawi Imam Asim. Ia belajar kepada Imam Syu'bah beberapa huruf atau bacaan saja. Yang kelima yaitu Ismail bin Ja'far, belajar kepada beberapa guru. Salah satunya adalah Syaibah bin Nasrah, Nafi', Sulaiman bin Jammas, dan Ibn Wardan. Yang keenam yaitu Zaidah bin Qudamah, belajar kepada Al-Amasi. Pada masanya, Imam Al-Kisai adalah seorang panutan masyarakat di Baghdad dalam soal qiraat Al-Quran. Bahkan, ia adalah orang yang paling alim dan paling menguasai dalam hal itu. Atas dasar kedalaman dan kealimannya, kemudian ia diangkat menjadi pimpinan madrasah qiraat Al-Quran di Kufah setelah Imam Hamzah. Imam Al-Kisai merupakan imam qiraat sekaligus pakar nahwu dan bahasa. Imam Al-Fudail bin Syadzan memujinya dengan mengatakan, setelah Al-Kisai menyelesaikan belajar kepada Imam Hamzah, ia pergi ke kampung Baduy. Ia berbaur dan tinggal bersama mereka dan mempelajari seluk-beluk bahasa mereka, sehingga ia menjadi bagian dari mereka. Kemudian, ia kembali ke kota dan menjadi ahli dalam bidang bahasa tersebut. Biografi Imam Ad-Duri. Imam Ad-Duri memiliki nama lengkap yakni Abu Amr Hafs Ibnu Umar Ibnu Abdul Al-Aziz Al-Baghdadi. Beliau lahir di Samara pada tahun 767 Masehi dan wafat di Baghdad pada bulan Syawal 806 Masehi. Meskipun beliau lahir di Samara, akan tetapi beliau masih anggota dari suku Arab di Azad. Ad-Duri adalah salah satu tokoh penting dalam periwayatan qiraat Al-Quran dari 7 qari mutawatir. Ad-Duri adalah perawi untuk 2 qiraat yang berbeda, yakni qiraat Imam Abu Amr Ibnu Ala dan qiraat Imam Al-Kisai. Ad-Duri adalah murid langsung dari Al-Kisai dan murid tidak langsung dari Abu Amr Ibnu Ala karena kesenjangan generasi. Beliau mengambil riwayat bacaan Abu Amr Ibnu Ala melalui Abu Muhammad Yahya Ibnu Al-Mubarak Ibnu Al-Mughirah Al-Yazidi yang wafat pada tahun 202 Hijriah. Dikatakan bahwa para cendekiawan telah melakukan perjalanan dari berbagai negara untuk mempelajari bacaan Al-Quran serta hadis darinya. Ad-Duri lahir dari kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah di masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau lahir dan tumbuh dari negeri Irak yang merupakan pusat keilmuan pada zaman tersebut, terutama kota Kufah dan Basrah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup beliau pun
penuh dengan para ulama dan penuntut ilmu dari berbagai penjuru negara Islam saat itu. Imam Ad-Duri, sepanjang hidupnya beliau isi dengan menuntut ilmu ke berbagai negeri. Ilmu qiraat dan bahasa Arab merupakan dua bidang yang mendapat porsi paling besar. Selain mengajarkan Al-Quran, beliau juga dikenal sebagai ulama yang produktif. Hal tersebut nampak dari berbagai warisan ilmiah yang beliau tinggalkan. Di antaranya ialah kitab Qiraat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma ittafaqat alfazuhu wa ma'anihi min Al-Quran, dan Ahkam Al-Quran wa As-Sunan. Satu hal yang unik yaitu para ulama mendapuk beliau menjadi rawi untuk dua qiraat sekaligus, yaitu qiraat Abu Amr Al-Basri dan qiraat Al-Kisai. Oleh karenanya, saat mempelajari qiraat sab'ah, kita dituntut untuk teliti dalam membedakan dua jalur riwayat beliau ini. Tak cukup sampai di situ, beliau bahkan juga dipilih menjadi rawi dari qiraat Al-Hasan Al-Basri yang merupakan satu dari 4 qiraat syazah yang masyhur. Di antara guru talaqi beliau adalah Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, Ismail bin Ja'far, Ya'qub bin Ja'far, Sulaim, dan Ali Al-Kisai rahimahumullah. Beliau juga meriwayatkan hadis dari beberapa ulama, di antaranya ialah Ibrahim Al-Madani, Ismail bin Ayyasi Al-Himsi, dan Sufyan bin Uyainah. Adapun di antara murid-murid beliau yang paling masyhur adalah Ahmad bin Farah, Ahmad Al-Hulwani, Abu Utsman Ad-Darir, dan Abu Abdillah Al-Haddad rahimahumullah. Imam Ad-Duri dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat tawadhu. Hal tersebut terlihat jelas saat menelaah karya beliau yang berjudul Qiraat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab tersebut, beliau banyak meriwayatkan hadis dari putra beliau sendiri yang bernama Abu Ja'far. Hal ini menunjukkan bahwa Ad-Duri tidak enggan untuk mempelajari ilmu dari siapapun, bahkan dari putranya sendiri. Di samping itu, fakta di atas juga menunjukkan bahwa putra beliau merupakan seorang ulama yang mumpuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada Imam Ad-Duri umur yang cukup panjang. Beliau pun memanfaatkan nikmat Allah tersebut dengan mengabdikan diri untuk ilmu agama. Di akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dengan mengambil penglihatan beliau hingga ajal menjemput pada tahun 246 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit biografi tentang Imam Abu Al-Haris. Namanya adalah Al-Lais bin Khalid Al-Mawarzi Al-Baghdadi. Beliau mempunyai kunyah yang terkenal disebut juga dengan Imam Abu Al-Haris. Beliau Al-Lais adalah seorang yang siqah atau terpercaya, thabit, kuat hafalannya dan menguasai hadith, cerdik, dan juga muhakkik atau peneliti. Beliau adalah sahabat dari Imam Al-Kisai terbesar dan terpercaya. Beliau juga seorang yang cerdik. Selain itu, Al-Lais adalah seorang ahli dalam bidang ilmu qiraat. Selanjutnya, perjalanan intelektual Abul Haris. Pada mulanya, beliau belajar Al-Quran kepada beberapa ulama pada masanya. Namun, secara khusus dan mendalam, beliau belajar Al-Quran dan qiraatnya kepada Imam Al-Kisai, sebab beliau termasuk murid senior Imam Al-Kisai. Selain belajar kepada Imam Al-Kisai, beliau juga belajar sebagian huruf atau qiraat kepada Hamzah bin Al-Qasim Al-Ahwal dan kepada Yahya bin Mubarak Al-Yazidi. Meskipun beliau belajar kepada beberapa guru yang ada pada masanya, namun beliau lebih fokus menyebarkan dan mengajarkan qiraat Imam Al-Kisai kepada murid-muridnya, sehingga beliau dikenal sebagai perawi Imam Al-Kisai. Dan Imam Abul Haris, beliau meninggal pada tahun 240 Hijriah. Baiklah, sedikit menceritakan tentang murid-muridnya Imam Abul Haris.
Jadi, setelah melakukan perjalanan intelektual dari guru ke guru yang lainnya, kemudian beliau mendharma baktikan dirinya untuk menyebarkan ilmu yang telah beliau dapatkan dari guru-gurunya. Ada banyak penuntut ilmu pada masanya yang datang berguru kepada beliau, baik yang setoran secara langsung maupun yang hanya sekedar mendengarkan saja. Murid beliau salah satunya adalah Salamah bin Ausim, santrinya Imam Al-Farla, Muhammad bin Yahya Al-Kisai, Al-Sagir, Al-Fadal bin Syajah.